Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Serolah tatolah sifatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa, kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap tertuju pada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, bagi saudara-saudara semuanya, kali ini saya menanggapi sebuah pertanyaan dari saudaraku yang ada di sana, yaitu di video saya tentang ojo turu sore-sore ono dewa lang-lang jagat nggawa bokor kencana isine tombo tetulang. Nah, di sini bagi yang komentar menanyakan tentang apa makna atau arti daripada bokor itu sendiri. Sebelumnya saya minta maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi itu nanti tidak berkenan di hati saudara-saudara semuanya. Karena apa? Apa yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan apa yang saya mengerti. Jadi artinya bokor kencana yang dipertanyakan mengenai bokor. Bokor itu suatu wadah atau tempat. Kalau zaman kerajaan dulu itu tempatnya paidon. Artinya paidon itu tempatnya untuk membuang ludah bagi para raja-raja tempo dulu, ya. Jadi kalau dibilang sekarang katakanlah sebagai asbak kalau zaman sekarang, tetapi itu tempo dulu sebagai tempat membuang ludah bagi para raja-raja tempo dulu. Dan bahannya itu terbuat dari perunggu, bisa jadi dari tembaga, bahkan kalau dia zaman kerajaan Majapahit dulu terbuat dari emas. Jadi maknanya begini mengenai bokor itu, artinya kalau dalam bahasa Jawa ini kan teka-teki, atau bisa dibilang ini merupakan filosofi. Jadi orang-orang Jawa itu semuanya itu mengandung filosofi, ya. Filosofinya
Kalau bokor itu jangan sampai ngelokor, atau sampai ngelokor. Artinya atau sampai ngelokor itu jangan sampai lepas. Begitu kita menemukan yang sejati, begitu kita menemukan dan merasakan adanya kebenaran Tuhan, begitu kita benar-benar menyatu manunggal dengan roh Tuhan, kita jangan sampai lepas. Jadi kita rangkul terus, kita genggam terus, kita peluk terus. Karena apa? Ketika kita lepas dari pelukan itu, ketika kita lepas dari perlindungan Tuhan, nanti akan diketahui dengan jelas bahwa manusia akan bertindak sekehendak hatinya sendiri, semaunya sendiri. Yang baik, misalnya kelihatannya baik, tapi dia masih pengakuan, ingin diakui baik oleh sesama manusia. Yang kayaknya itu perbuatannya atau tingkah lakunya keseharian itu benar, tapi di situ di dalamnya masih ada ingin diakui kebenarannya itu oleh manusia. Jadi ini di gelaran dunia semua itu pamrihnya di situ. Nggak ada yang nggak pamrih, tetap ada pamrih. Tetapi tinggal manusianya bisa merasakan apa enggak tentang pamrih itu. Jadi di sini kalau dulu pada zaman kerajaan dulu itu suatu tempat, ya Bokor itu suatu tempat. Jadi beliaunya zaman raja-raja dulu, leluhur-leluhur dulu, ketika dia menemukan yang sejati, ketika beliau menemukan yang dianggapnya itu Tuhan, dia peluk erat, ya, dia pegang erat, jangan sampai lepas dengan tata cara dan tradisi yang ia lakukan. Misalnya dengan membakar dupa. Membakar dupa ini kan suatu wangi-wangian, dan dupa itu sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu merupakan filosofi Jawa. Dupa itu artinya dudu rupa, artinya tidak wujud, tidak bentuk. Jadi dupa itu artinya duduk rupa. Tuhan itu bukan bentuk. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita ingin melihat yang sejatinya Tuhan, kita nggak bisa dengan angan-angan bahwa Tuhan itu akan di sana atau di sana. Tuhan ada di sini. Kita ini semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, di sini kita harus bisa benar-benar merasakan keberadaan Tuhan itu di mana. Banyak yang mengatakan ayatnya sudah ada bahwa Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Berarti kan kita sudah manunggal dengan Tuhan. Tinggal kita sendiri bagaimana kita bisa merasakan kemanunggalan itu. Karena Tuhan itu welas asih, Tuhan itu cinta kasih. Bisa enggak kita menerapkan cinta kasih kepada sesama makhluk hidup yang ada di dunia? Jangankan hanya tumbuhan, ini tumbuhan ya, ini ada ruhnya. Tumbuhan ini ada ruhnya, hewan juga ada ruhnya. Bagaimana kita bisa menyayangi dan mengasihi wujudnya Tuhan itu? Kalau kita berangan-angan, pikiran kita akan membentuk bahwa Tuhan itu seperti raja, Tuhan itu seperti orang apa itu, seperti dewa begitu. Ini jalan pikiran, angan-angan saja. Jadi kita harus peka di situ. Makanya pada tempo dulu, ketika zaman-zaman para nabi, ada yang dinamakan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengakui bahwa dirinya itu Tuhan. Karena apa? Karena manusia nggak bisa membuktikan Tuhan itu di mana. Itu tempo dulu, pada waktu beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan berjuta-juta tahun yang lalu. Penjaranya di situ. Makanya Raja Fir'aun dianggap Tuhan, patuh kepada apa perintahnya.
karena dengan kebodohannya manusia, dengan kekurangannya manusia seiring perjalanan waktu, sehingga sampai sekarang akhirnya Tuhan mewujudkan diri. Tuhan memberitahu kepada para manusia bahwa Tuhan itu memang berwujud atau berbentuk, tetapi tidak seperti yang kita lihat. Kalau kita ingin tahu wujud dan bentuknya Tuhan, yaitu tadi ada tanaman, ada hewan, ada manusia, alam sekitar, inilah wujudnya Tuhan. Sebetulnya cukup simpel, cukup gampang dan cukup mudah bagaimana kita bisa merangkul Tuhan, bagaimana kita bisa mempersilahkan Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita. Itu cukup mudah, dengan cara masing-masing. Yang caranya begini oke, yang caranya begitu juga tidak bermasalah. Tetapi semua dikembalikan kepada pribadi kita manusia masing-masing, ya. Jadi sudah jelas ya, kalau artinya bokor itu jangan sampai ngelokor. Kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau dalam bahasa Indonesia jangan sampai lepas kita ini bersama Tuhan. Kita ini yang menggerakkan Tuhan loh, sadar nggak sadar, kita ini digerakkan Tuhan. Kita bisa kemana saja, ya, melalui lubang hidung ini kita bernapas, ya itulah Tuhan. Kita mengucapkan Allah, itu Tuhan. Artinya Tuhan itu gak kemana-mana, ya ada pada diri kita, ada yang kita ucapkan, itulah Tuhan. Kita menyebutnya Allah, ya itulah bentuknya. Cukup sederhana, ya. Jadi bagi saudara-saudaraku ya yang mempertanyakan tentang makna filosofinya bokor itu tadi, saya jawab ya, jangan sampai kita lepas dari lindungan Tuhan ya. Yang mau beribadah juga silakan, yang mau menganut ajaran lain juga oke, silakan, nggak ada masalah bagi saya. Semua itu sah-sah saja, tergantung kita sebagai manusia bisa nggak menyikapi, ya, bisa nggak kita ini merasakan benar-benar keberadaan Tuhan. Kalau kita bisa merasakan benar-benar keberadaan Tuhan, nggak ada perbedaan, nggak ada pertentangan, nggak ada perselisihan, semua sama, tinggal kita menyatukan. Itu ya, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan waktu kita sambung lagi. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.